حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dari Allah. Kita masih sama-sama dapat duduk di rumah Allah, beribadah kepada Allah, mengharapkan ridha Allah. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabiuna Muhammad. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalannya, terus menjalankan sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa Fatih berwasiat untuk diri pribadi maupun para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian takwa yang sebenarnya, yaitu imtithal awamirillah wa ijtinabu nawahi, yaitu kita kerjakan segala perintah Allah dan kita jauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikatakan oleh para alim ulama, al-umur bil khawatim, segala urusan, segala perkara itu bergantung daripada ujungnya. Maka orang yang ahli ibadah, orang yang ahli taat, jikalau ujungnya ia bermaksiat, maka yang dipandang adalah ujungnya. Begitupun orang yang ahli
maksiat, orang yang ahli dzunub, manakala di akhir hayatnya dia berbuat taat, maka yang dipandang adalah akhir dari kehidupannya. Maka fatubu ilallah ayyuhal muslimun. Wahai kaum muslimin, mari sama-sama kita bertobat kepada Allah. Bertobat dengan taubatan nasuha sebagaimana perintah Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kapan kita mesti taubat hadirin? Para ulama mengatakan taubat bukan manakala ia berbuat dosa saja. Taubat bukan manakala ia merasa berdosa besar, akan tetapi taubat yang paling afdal adalah yang dilakukan setiap saat. Sekurang-kurangnya sebelum kita tidur, sebelum kita merebahkan badan, kita beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang kita kerjakan pada siang harinya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yatubu ila Allah bil yaum. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertaubat dalam satu harinya 70 marrah, 70 kali. Wa fi riwayatin 100 marrah, dalam riwayat yang lain 100 kali. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai umatnya harus banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi saja yang tidak ada dosanya, ia bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Ini merupakan tarbiyah dari baginda Rasul untuk kita, untuk senantiasa banyak-banyak bertobat. Ada satu makalah yang mengatakan seseorang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Jikalau orang tersebut kebiasaannya sholat, maka ia akan meninggal dalam keadaan sholat. Jikalau seseorang berkebiasaannya adalah berbuat ibadah, ia meninggal dalam kondisi ibadah. Hadirin, terkadang kalimat ini membuat sebagian dari kita merasa terpedaya. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menerangkan kepada kita akan bahayanya sifat gurur, sifat terpedaya. Berapa banyak orang yang ahli ibadah, ahli taat, ahli salat, mereka merasa tenang, mereka merasa terpedaya ketika mereka banyak melaksanakan ibadah karena sehari-hari mereka ibadah. Mereka lupa bertaubat kepada Allah. Mereka merasa dengan salatnya mereka sudah dekat dengan Allah. Mereka merasa dengan ibadahnya mereka sudah setara dengan para wali-wali Allah. Mereka tidak menangis, mereka tidak takut, mereka tidak ngeri terhadap azab Allah. Padahal Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ia begitu lailah, ia menangis setiap malamnya. Sayyidina Umar saking seringnya menangis, berbekas di bibinya garisan hitam karena takut dengan azab Allah. Padahal kedua orang tersebut hidup bersama Rasulullah, makan minum bersama Rasulullah, didoakan langsung oleh Rasulullah, bahkan dijamin surga oleh Rasulullah. Tapi kenapa mereka masih menangis? Kenapa mereka masih takut dengan azab Allah? Karena itulah pemahaman yang benar, yang jauh daripada sifat tipu daya syaitan dan iblis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau seandainya orang meninggal hanya berdasarkan kebiasaannya, lihat bagaimana iblis. Ya'budullah ta'ala, dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah di tiap-tiap jengkal dari langit yang diciptakan Allah. Bahkan ada satu makalah, tidaklah iblis beribadah kecuali di setiap tempat yang diciptakan oleh Allah. Bagaimana kebiasaan iblis? Adalah ibadah. Namun bagaimana akhirnya iblis? Dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Tidakkah cukup gambaran tersebut menjadi gambaran yang nyata bahwa orang yang ahli ibadah belum tentu selamat di akhir hayat? Dikisahkan oleh Imam Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitabnya Budurus Safirah ilal Akhirah, bahwasanya ada seorang muadzin, kerjaannya tukang azan. Setiap hari azan, suatu hari ia naik ke menara. Sebelum azan, ia melihat ada seorang gadis perempuan cantik yang berada di tempat peribadatan orang-orang Nasrani. Dari menara ia pandang perempuan tersebut, terpautlah hatinya kepada sang perempuan
Lantas selepas azan ia turun menyambangi tempat perempuan Nasrani tersebut. Lalu dia katakan bahwa ia akan menikahinya karena dia cinta kepadanya. Lantas Nasrani berkata, jikalau Anda menikahi saya dilarang oleh ayah saya untuk menikah dengan seorang Muslim. Kalau Anda mau menikah dengan saya, silakan ikut agama saya, itu Nasrani. Lantas si muadzin tersebut yang setiap harinya azan, setiap harinya naik menara untuk mengumandangkan azan, untuk memanggil orang kepada sholat, di akhir hayatnya ia menikah dengan Nasrani dan masuk kepada agama Nasrani, dan tidak lama sebelum ia melakukan malam pertama dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baginda Rasul SAW pernah bersabda bahwasanya hanya hati orang beriman itu berada di antara jari jemari Allah. Manakala Allah memutar balikan iman tersebut, maka seketika yang tadinya mukmin berubah menjadi kafir. Manakala Allah mengganti iman tersebut, Allah bisa putar seorang kafir menjadi mukmin. Asbaha mu'minan wa amsa kafiran. Ada orang di pagi mukmin tapi sore hari kafir. Maka baginda Rasul SAW tiap kali sholat mengajarkan kepada kita untuk membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang bolak-balikan hati, kokohkanlah hati kami di dalam ajaranmu, di dalam agamamu. Hadirin rahimakumullah. Maka kita sebagai seorang muslim jangan pernah lupakan akan akhir dari kehidupan kita. Jangan pernah tertipu dengan solehnya diri kita, banyaknya amal kita. Karena yang dipandang oleh Allah adalah bagaimana akhir dari kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa taibin, senantiasa bertobat kepada Allah. Innallaha yuhibbul tawwabin. Allah cinta dengan orang-orang yang bertaubat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang konsisten dalam taubatnya dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين في دوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان
وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين وأهلك أعداء الدين وألف بين قلوب المؤمنين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استوى الدليل يرحمه الله صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله